tepatnya di bulan Februari. Nah, saya ingat sekali pelaksanaan PJJ di sekolah kita itu kita awali dengan kegiatan pembelajaran luar jaringan. Ketika itu mulai masuk awal libur masa pandemi, Bapak Ibu memberikan penugasan kepada siswa untuk membaca dari buku dan kemudian melakukan apa yang mereka mengerjakan dan mengumpulkan kembali kepada Bapak Ibu melalui jaringan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, saat itu juga sudah ada beberapa guru yang saya tahu persis melakukan pembelajaran melalui WhatsApp. Kita tahu bersama saat melakukan pembelajaran lewat aplikasi WhatsApp, semuanya hanya bersifat materi, pengiriman video-video pembelajaran, dan lebih banyak tugas. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang akhirnya kita mengalami banyak kendala-kendala. Nah, yang pertama, tingkat partisipasi siswa sangat minim sekali. Ya, karena ya tidak semua siswa kita juga waktu itu aktif, ya, berperan aktif untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Juga kita tahu bahwa ada beberapa siswa kita yang memang tidak memiliki gadget. Guru juga tidak memiliki akses untuk mengontrol partisipasi siswa saat itu. Saya ingat sekali memang karena situasinya begitu chaos saat itu, sehingga memang kita juga kesulitan untuk mengawasi, mengamati apa yang dikerjakan oleh siswa kita. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, SMP Santo Paulus sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring 100%. Pelaksanaannya kita lakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini kita awali dengan menentukan sistem yang digunakan. Pada saat itu banyak sekali sistem yang ditawarkan kepada kita, ya, selain Zoom meeting. Namun saya ingat sekali ada keluhan dari orang tua yang begitu khawatir menggunakan Zoom meeting karena Zoom meeting mudah diretas, sehingga dikhawatirkan akun-akun pribadi orang tua mudah diretas orang. Nah, hingga pada suatu saat Pak Direktur menyampaikan kepada kami bahwa ada siapa lagi namanya saya lupa, ya, dari Jakarta itu siap bantu sekolah untuk menggunakan Microsoft Teams, sehingga waktu itu kami putuskan lalu menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua, para guru di SMP Paulus kemudian melakukan penyusunan RPP berbasis COVID, ya, istilahnya RPP COVID, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ketika itu dilakukan dalam bentuk IHT 3 hari di sekolah. Langkah selanjutnya dibuat pelatihan untuk tim IT, para guru, dan para siswa. Pelatihan memang dilakukan secara bertahap waktu itu dengan tujuan agar
perhatian terhadap Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan itu bisa penuh diberikan oleh kami yang menyampaikan materi. Memang prosesnya jadi lebih lama, kurang lebih ada 1,5 minggu untuk pelatihan khusus hanya untuk guru-guru. Kemudian untuk siswa kami bagi menjadi 4 hari dan memanfaatkan teman-teman guru yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Selain itu juga kami menyiapkan sarana dan prasarana. Kebetulan waktu itu sudah direncanakan untuk mengadakan mohon maaf, ini jaringan saya agak terputus ini. Baik, waktu itu kami kemudian sudah merencanakan untuk mengadakan beberapa unit komputer yang akan ditempatkan di ruang guru. Dan kebetulan sekali Bank BRI waktu itu memberikan sumbangan sebagai bentuk partisipasinya 5 unit komputer buat sekolah kita. Jadi pada kesempatan itu kita mendapat tambahan 10 unit komputer yang saat ini sudah dipakai semua oleh para guru. Selain itu juga kami melakukan komunikasi dengan orang tua terkait dengan pelaksanaan PJJ, apa yang harus disiapkan, sistem yang harus dipakai, kemudian termasuk ketentuan-ketentuan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Memang kami waktu itu tidak melakukan informasi ini, komunikasi yang kami bangun dengan orang tua tidak kami lakukan melalui virtual meeting seperti ini. Kami waktu itu melalui para wali-wali kelas untuk menyampaikan informasi ini ke dalam grup guyuban kelas masing-masing. Bagian kedua, tahap pelaksanaannya. Nah, dalam tahap pelaksanaan, tim kurikulum membagi 3 mata pelajaran per hari yang disampaikan kepada siswa dengan durasi per pertemuan adalah 70 menit. Kegiatan belajar mengajarnya dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada kenyataannya sebenarnya efektif pembelajaran yang disampaikan oleh seluruh Bapak Ibu guru itu hanya sampai dengan hari Kamis. Hari Jumat waktu itu sesuai dengan permintaan direktur untuk pendalaman pendidikan karakter kepada siswa kita itu tidak hanya disampaikan pada saat masa orientasi siswa, tapi jika bisa dilanjutkan dalam kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 bulan atau mungkin bisa lebih. Namun pada kenyataannya kita masuk dalam kondisi COVID, sehingga saya berpikir mungkin untuk kegiatan pendidikan karakter itu kami manfaatkan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jadi pada hari Jumat, khusus untuk hari Jumat, proses pembelajaran pendidikan karakter ini kami sampaikan. Apa yang disampaikan kami sesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, ketika memasuki HUT RI yang ke-75,
kami angkat soal rasa nasionalisme. Nah, siswa diminta untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan mereka yang terkait dengan nasionalisme. Kemudian ada juga kami kirimkan video-video di mana siswa diminta untuk menilai karakter apa yang ditonjolkan dalam video-video tersebut. Kemudian sebagai bentuk implementasinya dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka uraikan apa saja yang biasanya mereka lakukan dan juga dikirim dalam bentuk dokumen foto terhadap apa yang mereka lakukan. Yang berikut tentang penilaian. Sistem penilaian yang dipakai yaitu penugasan, ulangan harian, dan mid semester yang sudah direncanakan oleh tim kurikulum bulan depan untuk penilaian mid semester. Nah, ini Bapak Ibu, saya berharap nanti dalam waktu dekat ini juga kita akan adakan pelatihan untuk pemanfaatan rapot online yang sudah sekolah siapkan. Memang belum sempat ada waktunya untuk kami siapkan. Saya juga terus terang saja saya belum sempat mempelajarinya lebih dalam, sehingga rasanya saya belum siap untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan rapot elektronik ini. Saya berharap mungkin dalam waktu dekat ini bisa ada waktu untuk menyosialisasikan aplikasi e-rapot yang sekolah miliki. Yang berikut, Pak Direktur, dalam pelaksanaan PJJ di sekolah berdasarkan hasil laporan yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru setiap hari sampai dengan sampai dengan akhir Agustus kemarin sebesar 98%. Untuk Bapak Ibu guru ya, ini saya pada kesempatan ini juga saya mau ingatkan, siang tadi saya sempat melihat kembali laporannya, masih ada beberapa guru yang belum sempat mengirimkan laporan kegiatan pembelajaran dalam minggu ini. Untuk itu saya mohon supaya bisa segera dibuatkan laporannya. Bapak Ibu, Pak Direktur yang saya hormati, dalam pelaksanaan PJJ ini tidak terlepas juga dengan kendala-kendala yang kami hadapi. Yang pertama, kendala jaringan. Ini kami alami karena yang pertama, ketika memulai pembelajaran, banyak guru yang menggunakan fasilitas virtual meeting di sekolah waktu itu. Nah, sudah tentu dengan menggunakan fasilitas virtual meeting, ini sangat memakan banyak data untuk pengiriman bukan sekedar audio saja, tetapi juga video, dan berdampak pada kapasitas bandwidth yang ada di sekolah. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa kita masih punya kita memiliki 3 akses internet ya, 3 nomor yang bisa kita pakai untuk akses internet, sehingga kendala jaringan ini tidak terlalu mengganggu, walaupun ada ya, tapi tidak terlalu mengganggu. Tetapi berdasarkan informasi dari beberapa teman-teman kepala sekolah di
dalam kegiatan MKKS banyak yang mengalami kesulitan ini karena mereka hanya memiliki satu akses internet dengan bandwidth yang cuma 10 megabyte. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi ini kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pihak Telkom untuk menaikkan kapasitas bandwidth-nya. Namun memang sampai dengan saat ini belum terrealisasi karena rupanya mereka juga alami kebanjiran order pemesanan sehingga kita masih dalam daftar antrian. Saya berharap mungkin dalam waktu dekat, waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa melewati persoalan yang satu ini. Yang berikutnya, suasana ruang guru menjadi sangat ramai sekali. Bapak Ibu kalau ingat-ingat kembali hari pertama kita mulai KBM, Bapak Ibu guru menggunakan ruang guru, menggunakan virtual meeting, suasananya sangat kisruh. Nah, untuk mengatasi hal ini, kemudian kami coba mengadakan 3 unit access point yang kemudian kami pasang secara menyebar. Dan kami minta kepada Pak Jovi juga untuk membuka lab komputer sehingga Bapak Ibu guru bisa menggunakan lab komputer untuk proses PJJ. Puji Tuhan saat ini suasana kisruh itu sudah bukan kisruh ya, tapi suasana yang crowded itu sudah tidak tampak lagi karena Bapak Ibu guru terpisah ruangnya dalam melaksanakan proses PJJ. Di minggu-minggu awal masih ada beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Office 365. Tapi puji Tuhan berkat pendampingan teman-teman, kendala ini sudah bisa kita lewati. Bapak Ibu, ini sampai dengan data per Agustus ya. 71 siswa aktif mengikuti PJJ. Data ini saya dapatkan dari setiap laporan yang Bapak Ibu kirimkan. Kami sudah coba menghubungi siswa-siswa yang tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan diketahui ada beberapa kendala yang mereka hadapi. Antara lain, siswa menggunakan gadget HP maupun laptop milik orang tua untuk pembelajaran. Nah, ketika orang tua menggunakan untuk kepentingan pekerjaan, siswa terpaksa tidak bisa melakukan akses. Yang kedua, diketahui bahwa ada beberapa siswa yang sama sekali memang tidak memiliki perangkat, baik itu berupa HP atau laptop maupun fasilitas untuk akses internet. Ini mereka kesulitan di situ. Nah, untuk yang tidak punya komputer, yang tidak punya HP, maupun yang tidak memiliki paket data untuk mengakses internet, karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak, kami minta mereka untuk setiap hari hadir di sekolah, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Dan setiap harinya itu kalau ada 7 siswa yang rutin setiap hari hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan fasilitas internet dan fasilitas komputer yang ada di lab. Beberapa siswa saya mintai informasi, saya tanya tentang kegiatan PJJ yang dijalani selama ini.
mereka lebih banyak yang memilih untuk pembelajaran tatap muka. Alasannya karena mereka lebih mungkin kalau dengan tatap muka tuh lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh para guru. Mungkin dengan tatap muka mereka lebih mudah untuk menyampaikan pertanyaan barangkali. Itu kesan yang saya dapat daripada mereka. Kita lanjut. Kesimpulan. Jika dilihat dari persentase guru yang melaksanakan PJJ sebesar 98%, saya pikir ini cukup baik. Ya. Sampai dengan saat ini, semua guru mampu mengoperasikan aplikasi Office 365 secara optimal. Demikian juga dengan siswa, walaupun memang masih ada beberapa 1-2 siswa yang masih datang ke sekolah, tetapi persoalan mereka biasanya karena ganti perangkat sehingga lupa username dan passwordnya, sehingga harus kami layani untuk mereset username dan password mereka. Tetapi bagaimana mereka harus menggunakan sistem cara mengirimkan tugas, membuka tugas, itu saya kira sudah tidak menjadi masalah. Tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran yang 71% ini menurut saya cukup rendah. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk meningkatkan presentasi partisipasi siswa. Yang pertama, memodifikasi materi pembelajaran yang lebih simpel, menarik, dan menyenangkan. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu guru untuk bisa saling berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain dalam membuat materi dan membuat penugasan proyek. Nah, di mana menurut kami metode ini lebih menyenangkan bagi siswa. Mengurangi beban tugas yang harus diselesaikan oleh siswa, atau mungkin bisa diakali dengan memberikan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, yang berikut, mengurangi metode penyampaian materi dengan virtual meeting. Nah, terus terang saja Bapak Ibu, ada siswa yang memang ngaku bahwa ya lama-lama jenuh juga gitu loh, bosan juga duduk hanya melihat, menonton. Nah, ini yang pola ini memang sudah berjalan. Kepada Pak Direktur yang terhormat, saat ini lebih banyak guru menggunakan fasilitas virtual meeting itu hanya di awal pertemuan untuk melihat kesiapan siswa, kemudian berdoa bersama, membuka kegiatan belajar, lalu melakukan